Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai ilmu pengendalian diri ketika usaha hancur nggih. Monggo disimak. Mudah-mudahan apa yang saya tayangkan ini bisa bermanfaat bagi panjenengan yang sedang mengalaminya. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, di tengah reruntuhan harapan dan usaha yang nyaris hancur, pengendalian diri adalah benteng terakhir yang menjaga jiwa untuk tetap tegak. Bukan kehancuran yang menentukan akhir, tetapi bagaimana kita berdiri di atas puing-puing itu dan melangkah lagi. Nah, dulur, bagi panjenengan yang mungkin saat ini mengalami seperti ini, usaha sedang gagal total, terpuruk. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan ilmu yang membuat panjenengan tidak kehilangan kendali diri, yang bisa membantu panjenengan untuk bangkit dengan cara mengendalikan diri dan membantu menyelamatkan mental Anda. Sebelum panjenengan benar-benar merasa hancur, simak video ini sampai akhir nggih. Mudah-mudahan setelah ini panjenengan bisa tercerahkan. Baik dulur, berikut ini ada 5 sikap yang panjenengan bisa terapkan ketika panjenengan berada di fase di mana usaha panjenengan gagal total, semangat down, dan juga putus harapan. Yang pertama, ini yang paling penting menjaga mental dan emosional. Jangan biarkan stres itu menguasai panjenengan. Wajar dulur ketika seseorang itu dihantam yang namanya sesuatu yang di luar dugaannya. Tetapi beri waktu di mana stres itu sehari maksimal seminggu saja. Jangan dibuat berlarut-larut. Tetap berusaha tenang dan tetap harus percaya diri. Belajar menerima kenyataan tanpa panik dan tetap berpikir jernih. Ini yang disebut dengan sabar. Jadi dulur tidak hanya berpasrah dengan keadaan yang ada, tetapi tetap berusaha tenang, percaya diri, kemudian berpikir jernih dan mencoba menerima kenyataan. Mungkin memang fasenya seseorang mengalami yang namanya di titik terendah, karena di dunia ini tidak ada orang yang hidupnya selalu mulus dari dia lahir sampai ajal menjemput. Pasti ada tantangan dan ujiannya. Jadi jangan merasa hal itu yang mengalami panjenengan sendiri. Semua orang itu memiliki permasalahannya sendiri-sendiri. Mungkin saat ini yang panjenengan alami adalah kegagalan usaha. Dan saya percaya banyak yang mengalami hal ini. Bedanya adalah bagaimana cara menjaga mental dan emosionalnya. Setelah itu, langkah yang kedua adalah cari solusi, bukan meratapi. Karena ada jedanya waktu panjenengan untuk merasa stres tetapi jangan sampai berkelanjutan. Maka langkah yang selanjutnya adalah panjenengan fokus pada langkah perbaikan daripada terlarut dalam kesedihan. Bersikaplah yang fleksibel Kalau satu cara panjenengan gagal, maka coba cara lain, pendekatan lain yang mana bisa menciptakan ide baru atau usaha baru. Karena kalau satu usaha sudah bukan lagi masa kejayaan panjenengan, maka panjenengan bisa mencari alternatif lain yang mungkin masih berhubungan dengan usaha panjenengan. Contohnya dulur, ketika panjenengan menggeluti dalam bidang pertanian, tetapi kok mengalami sering kegagalan. Lah, kalau dikejar-kejar terus kok tetap tidak ada hasilnya,
maka panjenengan bisa mencari ide baru yang masih berhubungan dengan bidang yang panjenengan geluti. Mungkin panjenengan pintar dalam hal teori, kemudian mencoba mengedukasi mereka yang sedang menggeluti bidang yang sama dengan panjenengan. Karena begini nggih dulur, terkadang seorang guru itu bisa membimbing muridnya, tetapi belum tentu berhasil dan sukses seperti murid yang dibimbingnya. Kemudian, bagaimana kalau solusinya belum ketemu? Maka langkah yang ketiga adalah belajar dari kesalahan. Coba dulur evaluasi lagi. Apa yang menjadi kesalahan kita saat kita mengalami kegagalan? Tidak hanya kesalahan kita saja, tetapi kesalahan orang lain dalam melakukan usaha yang sama dengan kita itu juga perlu dipelajari. Apa ya penyebabnya? Lalu apa ya yang diperbaikinya? Jadi kalau panjenengan belum menemukan solusinya, daripada meratapi, buang-buang energi, maka coba evaluasi lagi. Apa yang salah dengan diri kita? Apa yang salah dengan orang lain pada usaha yang sama? Itu bisa dicari lagi, diperbaiki lagi, sehingga bisa meningkatkan atau mengupdate diri. Kedepannya panjenengan bisa lebih tahu, berarti kesalahan saya yang terdahulu adalah ini dan saya tidak akan mengulangi hal ini lagi. Cukup saya jadikan pelajaran dan hikmah supaya saya bisa lebih baik lagi. Kemudian jika sudah pada tahap yang ketiga, maka yang keempat ini adalah harus konsisten nggih dulur. Tetap disiplin dan jangan menyerah. Teruslah bertindak meskipun perlahan. Alon-alon sing penting kelakon. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Meskipun hanya dengan merangkak tapi bisa sampai kepada tujuan. Jadi jangan pernah berdiam tetapi tetap bertindak semampunya, jangan semaunya. Dan kunci keberhasilan itu ada pada konsisten. Kalau panjenengan sudah pandai dalam bidang yang panjenengan geluti, tetapi panjenengan mengalami yang namanya kehancuran nggih, panjenengan masih bisa berdiri tegak asalkan dengan cara konsisten. Terkadang dulur, untuk menjadi sukses itu tidak harus pintar dan cerdas, tetapi orang yang tekun, orang yang rajin, konsisten, mereka juga bisa menjadi orang yang sukses. Dan itu banyak sekali terbukti, di mana ada orang yang pendidikannya tidak tinggi, tetapi usahanya besar, usahanya berkembang dengan baik. Justru yang menjadi karyawannya itu mereka yang pendidikannya jauh di atasnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mental orang-orang yang seperti ini sangatlah tangguh. Mereka mungkin tidak pandai secara pendidikan, tetapi mereka pandai dalam pengalaman yang mereka rasakan sendiri. Dan kalau panjenengan menyaksikan ada orang yang hanya santai-santai saja, tapi kenapa hidupnya enak ya, sukses ya, usahanya berkembang. Sebenarnya itu hanya sawang sinawang dulur. Kalau orang yang merintis itu tidak ada, orang yang leha-leha. Mungkin yang diperlihatkan memang santainya saja. Soalnya zaman sekarang orang itu kalau usahanya keras ya, menunjukkan kerajinannya, ditertawakan juga sama orang. Jadi yang diperlihatkan itu santainya. Padahal sebenarnya panjenengan pun mungkin tidak tahu usaha keras yang dilakukan tanpa orang tahu. Mungkin dia menghabiskan malamnya, sehingga saat siang dia terlihat nyantai-nyantai saja. Tetapi yang pasti tidak ada orang yang berhasil dilalui dengan cara semaunya maupun santai-santai saja. Kecuali hasil warisan yang hanya meneruskan usaha loh nggih dulur. Beda loh ya perintis dengan pewaris. Dan yang kelima, langkah yang panjenengan lakukan adalah dengan memanfaatkan jaringan. Mungkin panjenengan bisa mengobrol dengan teman panjenengan, kenalan,
perkumpulan atau komunitas panjenengan agar mendapatkan ide baru maupun dukungan dari mereka. Tetapi mungkin zaman sekarang nggih dulur, tidak semua orang itu terbuka dengan keadaannya. Karena memang zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu ada temannya kesusahan, itu didukung, disupport, dibantu. Kalau zaman sekarang, teman itu belum tentu teman yang sesungguhnya. Kadang malah nyukur nih, kadang malah menertawakan. Nah, ini yang justru bisa bikin mental semakin jatuh nggih. Dimana sekarang ini tidak semua orang mau mengumbar apa yang terjadi pada dirinya pada orang terdekatnya nggih. Tapi jangan khawatir dulur, meskipun panjenengan tidak menemukan teman yang baik nggih, yang bisa panjenengan ajak sharing, ada kok forum-forum yang bisa panjenengan pelajari ya, mungkin di media sosial, kumpulan orang-orang kreatif yang mungkin panjenengan bisa mengambilnya dari situ. Karena zaman sekarang ini ide baru bisa didapatkan dari mana saja. Sesuaikan saja dengan kemampuan dan keahlian panjenengan. Dan satu hal yang penting nggih, ketika panjenengan memutuskan untuk memilih bidang baru yang akan panjenengan geluti, jangan menjadi orang yang FOMO atau ikut-ikutan saja, karena ini tidak akan menjamin kelanggengannya nggih. Di mana usaha bisa di-copy, tetapi rezeki belum tentu bisa dipaste. Nah, kalau menggeluti bidang baru atau ingin bangkit dari usaha panjenengan yang mungkin gagal hancur total, maka panjenengan harus menggelutinya berdasarkan dengan hobi atau kesenangan panjenengan. Karena kalau melakukan sesuatu, kalau hati senang, diminati, maka ini tidak terasa dulur. Kalau ketemu rintangan itu tetap otak bisa berpikir untuk mencari solusi. Tetapi kalau hanya ikut-ikutan saja, nanti kalau hasilnya tidak sesuai, yang ada malah tambah stres nggih. Capek dulur melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan hobinya. Dulur, ketika badai menerpa dan usaha terasa runtuh, ingatlah, kehancuran bukanlah akhir, tetapi awal dari kebangkitan yang lebih kuat. Kendalikan diri panjenengan, atur langkah panjenengan, dan percayalah, jalan baru akan selalu ada bagi mereka yang tak pernah menyerah. Saya Fitrika, salam rahayu.